Shalom, selamat pagi keluarga damai. Pada hari ini, Selasa 17 Oktober 2024, saya akan memberikan sharing tentang pernikahan Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menganugerahkan keluarga yang baik. Kami tahu Tuhan bahwa menjaga keharmonisan keluarga adalah proses yang harus terus-menerus dijalankan. Kalau itu semua kita jalankan dengan bersandar dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan kuat menjalaninya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pada renungan pagi ini, ayat firman Tuhan yang kita ambil adalah dari 1 Korintus 11 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum menikah biasanya mempelai mengikuti katekisasi nikah dan diajukan pertanyaan seperti ini. Kenapa kalian ingin menikah? Itu adalah pertanyaan yang umum yang biasa dipertanyakan kepada calon mempelai. Berdasarkan pertanyaan tersebut, tentunya jawaban atas pertanyaan ini bisa amat beragam. Akan tetapi tidak semua jawaban-jawaban itu tepat dan lengkap. Jawaban-jawaban itu bisa menyiratkan egoisme dan egosentrisme, sebab hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri biasanya. Harapan dan keinginan pribadi, serta apa yang ingin kita dapatkan. Padahal dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga tidak selalu berisi apa yang bisa kita dapatkan dari pasangan kita. Pernikahan yang hanya berfokus pada apa yang ingin kita dapatkan akan menjadi sebuah pernikahan yang penuh tuntutan, tidak seimbang, tidak fair, hanya akan melahirkan sebuah pernikahan yang rapuh dan keropos tentunya. Dalam bacaan 1 Korintus 11 ayat 11 dan 12 tadi, kita dapat melihat beberapa pokok penting yang perlu kita pahami dalam kaitannya dengan hidup pernikahan dan membangun sebuah keluarga. Sebab pernikahan adalah relasi dua arah dan seimbang. Kedudukan suami tidak lebih tinggi daripada istri. Begitu juga kedudukan istri tidak lebih tinggi daripada suami. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lain. Dalam bacaan di atas, setidaknya ada 4 hal yang dapat kita lihat dan kembangkan sebagai kunci keberhasilan dalam membangun sebuah pernikahan dan membangun keluarga. 1. Pernikahan harus dilihat sebagai sebuah komitmen pada sebuah hubungan yang permanen. Yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah komitmen. Hidup pernikahan dibangun di atas serangkaian komitmen
antara suami dan istri. Komitmen untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan komitmen untuk menjalani kehidupan pernikahan sampai maut memisahkan. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, jangan dipisahkan oleh manusia." Komitmen untuk mengasihi dan mencintai harus menjadi dasar hidup pernikahan. Komitmen menjadikan rumah tangga kita semakin hari semakin kokoh dan semakin terasa menyenangkan. 2. Pernikahan harus dilihat sebagai sebuah panggilan untuk melayani dengan penuh kesetiaan. Pernikahan adalah sebuah panggilan bagi masing-masing suami dan istri untuk melakukan yang terbaik bagi pasangannya. Alangkah indahnya sebuah rumah tangga yang di dalamnya satu sama lain terdorong untuk saling mengasihi, saling melayani, dan saling memberi. 3. Pernikahan harus dilihat sebagai sebuah proses pemurnian. Pernikahan adalah sebuah perpaduan dua pribadi, di mana masing-masing pribadi, suami dan istri, dengan kesadaran penuh memberikan sebagian ruang dalam hidupnya bagi kita. Bukan kepentingan atau kepentinganku atau kepentinganmu. Yang ada adalah kepentingan kita bersama. 4. Pernikahan harus dilihat sebagai sebuah anugerah. Tidak ada orang yang tidak senang menerima hadiah. Hadiah akan selalu disambut dengan sukacita dan saling syukur, sesederhana apapun bentuknya. Dengan memandang pernikahan sebagai sebuah hadiah, kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur, bukan sebagai beban, apalagi sebagai penjara. Demikian sharing dari saya. Semoga bisa menguatkan keluarga damai. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk bisa sharing dalam menjalani sebuah pernikahan dan keluarga. Terus kuatkan kami Tuhan dalam berproses menjalani keharmonisan keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.